1 Samuel 1. Ada seorang pria dari Ramataim Zofim, dari wilayah perbukitan Efraim. Pria itu bernama Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Zuf seorang Efraim. Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Penina mempunyai beberapa orang anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Setiap tahun pria itu pergi dari kotanya ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan kurban di hadapan Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam. Kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam bagi Yahwe di sana. Ketika tiba waktunya Elkana mempersembahkan persembahan, ia memberikan kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-laki dan anak perempuannya masing-masing bagian mereka. Tetapi kepada Hana ia memberikan 1 bagian yang berharga karena ia mencintai Hana. Namun Yahwe telah menutup kandungan Hana. Dan madunya selalu membuatnya kesal supaya ia marah dan sedih karena Yahwe telah menutup kandungannya. Demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahwe, Penina membuat hatinya gusar sehingga ia meratap dan tidak mau makan. Lalu berkatalah Elkana suaminya kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Lalu mengapa juga hatimu sedih? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Hana bangun setelah mereka makan dan minum di Silo. Saat itu Imam Eli sedang duduk di kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahwe. Hana mengalami kepedihan dalam hatinya. Lalu ia berdoa kepada Yahwe dan ia menangis terseduh-seduh. Ia mengucapkan nazar lalu berkata, "Ya Yahwe Zebaot, Yahwe semesta alam, jika engkau benar-benar memperhatikan penderitaan hambamu ini, mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Yahwe seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Pada waktu Hana berdoa terus-menerus di hadapan Yahwe, Eli memperhatikan mulutnya. Saat itu Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa ia mabuk. Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu." Hana menjawab dan berkata, "Bukan tuanku, aku seorang wanita yang sangat bersedih. Aku tidak minum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan hatiku di hadapan Yahwe. Janganlah menganggap hambamu ini sebagai perempuan yang jahat, tetapi karena keluhan dan kegusaranku yang dalam, maka aku berkata-kata seperti ini." Eli menjawabnya dan berkata, "Pergilah dalam damai, biarlah Elohim Israel mengabulkan permohonan yang telah engkau minta kepadanya." Lalu Hana berkata, "Biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dalam pandanganmu." Kemudian wanita itu melanjutkan perjalanannya, lalu makan, dan wajahnya tidak sedih lagi. Mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan Yahwe. Lalu mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya dan Yahwe mengingat Hana. Oleh karena itu ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia memberi nama Samuel. Katanya, "Sebab aku telah memintanya kepada Yahwe." Elkana beserta seluruh isi rumahnya pergi untuk mempersembahkan kurban tahunan kepada Yahwe, juga membayar nazarnya. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Ia berkata kepada suaminya, "Aku tidak akan pergi sampai anak laki-laki ini disapih. Lalu aku akan membawanya ke sana, supaya ia datang di hadapan Yahwe, lalu ia menetap di sana selamanya." Elkana suaminya berkata kepadanya, "Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Hanya Yahwe lah yang meneguhkan firman-Nya." Dan wanita itu tetap tinggal dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai ia telah menyapihnya. Ketika ia telah menyapihnya,
Hana membawa anak itu bersamanya beserta dengan 3 ekor lembu jantan, 1 eva tepung, dan 1 kirbat anggur ke bait Yahwe di Silo. Dan Samuel anak itu masih sangat muda usianya. Mereka menyembelih lembu jantan itu, kemudian membawa anak laki-laki itu kepada Eli. Hana berkata, "Ya Tuanku, demi jiwamu yang hidup, akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini, berdoa kepada Yahwe. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini, dan Yahwe telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Yahwe. Selama hidupnya, ia akan selalu menjadi milik Yahwe." Lalu sujudlah mereka menyembah kepada Yahwe di sana.